Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngebahas manhwa yang berjudul Dominasi Pedang Tunggal. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Di negeri Kingzo, terlihatlah seseorang yang saat itu berkata, leluhur di keturunan 3 generasi dari keluarga Yesuan tidak memiliki bakat dan kebajikan. Seorang itu ternyata adalah pria tua dengan rambut putih yang merupakan tetua agung di sekte itu. Tetua agung pun saat itu melanjutkan perkataannya, mulai sekarang kita lupakan saja putra yang bernama Yesuan. Liye adalah putra pangeran baru. Mendengar itu, orang-orang yang ada di sana pun bersorak untuk kebangkitan dari Liye. Namun tiba-tiba terdengar suara dari seorang gadis yang berkata, kenapa kakak laki-lakiku kan selalu memperjuangkan hak pertambatan untuk keluarga di Nansan, tetapi kau malah menghapus posisinya sebagai putra pangeran dengan alasan yang tidak diperlukan saat ini. Melihat itu, orang-orang yang ada di sana pun sangat kaget karena mereka mengenal gadis itu yang tidak lain adalah adik perempuan dari Yesuan. Mereka nggak nyangka adik dari Yesuan itu berani membantah perkataan dari tetua besar. Namun, si adik Yesuan terus membantah bahwa itu sangat tidak adil untuk kakaknya. Sampai tiba-tiba datanglah seseorang yang menampar adiknya Yesuan di sana. Dan kemudian tepat di belakang orang itu muncullah Li yang berkata, hormatilah tertua. Secara terbuka menyangkal pendapat dari tetua. Kalau begitu akan ada banyak orang yang meniru dirimu. Orang ini telah mengganggu aula leluhur. Jangan tahan lagi tanganmu. Apakah kalian semua paham? Ucap Li kepada para bawahannya yang ada di sana. Mendengar itu, bawahannya itu pun langsung menarik rambut dari adik Yesuan. Namun tiba-tiba terdengarlah suara yang berkata, kau begitu sombong. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengganggu adikku? Dan setelah disangsing-sangsing sebentar, muncullah Swan ke sana yang menghantam orang yang sebelumnya menarik rambut adiknya dengan sangat kuat. Sehingga orang itu pun langsung tergeletak di tanah, dan saat itu Yesuan pun menginjak kepalanya. Dan di sisi lain, Li yang melihat itu pun berkata pada Yesuan, kau tidak akan berani menyentuhku. Namun di sisi lain, dirinya itu juga berkata di dalam hati, kenapa dia ada di sini? Bukankah aku telah mengirim seseorang untuk membunuh dia? Mungkinkah dia telah membantai semuanya? Namun, Swan yang mendengar perkataan Li sebelumnya itu pun malah tersenyum dengan sangat menyeramkan. Dan kemudian Swan pun berkata, aku tidak peduli siapa dia. Dan setelah dinyet sedikit, pecahlah kepala orang yang sebelumnya menarik rambut adiknya, dan orang itu pun langsung mati di situ. Dan setelah Swan membunuh seseorang, Swan pun saat itu berkata, setelah menggerakkan tanganmu pada adikku, dia akan jadi milik Raja Neraka. Dan kalian yang ingin mengganggu adikku juga akan bernasib sama. Mendengar itu, Tetua Agung pun langsung memadatkan kekuatannya. Tetua Agung sangat marah dan kemudian berkata, oh Yesuan, kamu adalah anak yang cacat. Beraninya kau membunuh di depan umum. Seketika, Tetua Agung pun langsung melepaskan kekuatan besarnya. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tuan saat itu juga melepaskan serangan besar ke arah Tetua Agung yang menyebabkan 2 benturan kekuatan besar terjadi di sana. Namun saat itu Swan pun terpental ke belakang. Melihat kekuatan yang dimiliki oleh Swan saat itu, orang-orang yang ada di sana pun sangat terkejut. Mereka pun berkata, Tetua Agung padahal berada di ranah Imperial Ki tingkat ke-7. Kenapa Yesuan yang hanya berada di tingkat 5 bisa mengimbangi serangan dari Tetua Agung?
Di sisi lain, Tetua Agung bahkan saat itu sampai keringat dingin dan berkata di dalam hati, entah kenapa kekuatan tempur dari Yeswan menjadi sangat kuat. Dia harus dibunuh. Namun Yeswan saat itu berkata, siapa yang kau panggil anak cacat? Sepertinya Tetua Agung bahkan sangat kebingungan. Mendengar itu, Tetua Agung pun berkata, Yelang adalah orang terpilih yang baru dan dia harus menjadi putra pangeran keluarga Ye. Dia sangat layak. Mendengar itu, Yeswan pun berkata di dalam hati, orang terpilih kesayangan langit dan bumi. Seluruh negeri Jiang memiliki kurang dari 10 orang dan semuanya adalah raksasa. Dan kemudian setelah memikirkan hal itu, Yeswan pun berkata, karena Yelang adalah putra pangeran baru menurut aturan, untuk meyakinkan seluruh masyarakat, dia tidak boleh menolak tantangan dari para murid-murid keluarga Ye. Aku ingin menantangnya. Ini adalah tantangan hidup dan mati. Apakah kau berani? Dan sekedar informasi, Yelang adalah orang yang sebelumnya dipanggili. Yelang yang mendengar tantangan dari Swan itu pun berkata, tantangan? Ini tantangan hidup mati katamu. Apakah kau benar-benar berani melawan diriku? Kau mengajakku duel hidup dan mati. Apakah itu hanya kesombongan darimu? Yeswan yang mendengar itu pun malah tersenyum dan berkata, kenapa aku tidak berani? Ayo sekarang kita lakukan panggung hidup dan mati. Mendengar itu, Yelang pun jadi kaget dan berkata di dalam hati, ada apa dengan bocah ini? Apakah dia tidak takut mati? Kenapa dia yakin bisa membunuh diriku? Dan setelah memikirkan segala kemungkinan, Yelang pun menunjuk ke arah Swan sambil berkata, 1 bulan lagi, Patriark akan datang, kamu dan aku akan pergi ke panggung hidup dan mati. Dan Patriarklah yang akan menjadi saksi dari pertarungan kita. Jadi, jangan mati sebelum pertandingan dimulai. Mendengar itu, Swan pun langsung mengangkat adiknya yang saat itu terluka sambil berkata, baiklah, 1 bulan kemudian aku akan membunuhmu nantinya. Dan setelah itu Swan pun pergi dari tempat itu. Tepat setelah kepergian dari Swan, Tetua Agung pun berkata, sepertinya anak itu telah bekerja keras dengan mengajar orang lain sepanjang tahunnya. Dan dia kini memiliki kekuatan bertarung yang cukup hebat. Apakah kau yakin? Yelang yang mendengar perkataan dari Tetua Agung pun berkata, aku juga baru saja terbangun. Jiwa dan dagingku belum menyatu sepenuhnya. Tapi setelah 1 bulan, tidak akan ada yang bisa melawanku di sini. Di sisi lain, Swan yang membawa adiknya ke ruangannya itu pun bertanya, apakah rasa sakit adiknya masih ada? Adiknya pun saat itu menjawab bahwa tubuhnya itu sudah tidak sakit. Dia pun kemudian bertanya, kenapa kakaknya mengatur pertarungan hidup mati dengan Yelang? Namun kakaknya itu pun mengelus kepala adiknya sembari berkata, jangan khawatir, kakakmu pasti bisa menang dan akan melindungi dirimu. Aku tidak akan membiarkan mereka mengganggumu lagi. Adik dari Swan itu bernama Ling. Ling pun saat itu menganggap bahwa dirinya hanyalah beban untuk kakaknya. Dan setelah kejadian itu, Swan pun pergi dari ruangan itu. Dia pun mengingat kejadian sebelumnya di mana terjadi pembantaian yang sangat kejam dilakukan oleh Swan kepada orang-orang yang ingin membunuh dirinya. Swan pun saat itu bertanya, siapa yang memintamu untuk membunuhku kepada orang yang masih selamat saat itu? Namun orang itu malah tertawa dan meremehkan Swan dengan berkata, Yeswan, dantianmu sudah dihancurkan olehku. Bahkan jika kau membunuhku, kau tetap akan jadi sampah. Kembali ke momen saat ini, Yeswan yang mengingat itu pun berkata, sepertinya orang-orang sebelumnya dikirim oleh Tetua Agung. Aku lahir dan mati untuk keluarga ini.
kenapa mereka malah ingin membuangku? Ye-Xuan pun saat itu mengeluarkan sebuah cincin dari sakunya sambil berkata, "Ibu, jangan khawatir, aku akan menjaga adikku dan mengobati penyakitnya." Namun cincin itu tiba-tiba mengeluarkan aura yang saat itu memasuki tubuh Ye-Xuan. Ye-Xuan yang melihat itu pun terlihat sangat kaget. Xin pun kemudian berpindah ke suatu tempat yang dikelilingi oleh aura yang sangat menyeramkan. Terdapat sebuah menara di sana yang di puncaknya terdapat 3 pedang yang menancap di ketinggian. Melihat hal itu, Ye-Xuan pun bertanya-tanya, tempat apa ini sebenarnya? Dia pun saat itu melihat sebuah gerbang yang sangat besar di sana dan membuka gerbang itu. Namun ketika sampai di dalam, dirinya melihat sebuah pedang yang menancap dan tengkorak yang ada tepat di belakang pedang itu. Sepertinya orang yang ada di sini sebelumnya telah tiada. Namun gak lama setelah itu muncullah sebuah tulisan di lantai yang berkata, "Aku adalah Master Pedang Dunia Biru, terjebak di penjara selama 1200 tahun. Hari ini aku tahu aku akan mati. Jadi aku ingin meninggalkan warisan dan berharap ada yang datang untuk membacanya. Ikutilah Sekte Changjian." Melihat tulisan yang ada di sana, Tuan pun berkata, "Apa? Teknik pedang ini sangat kuat. Jika aku bisa melatihnya, duel dengan Yelang pasti bisa menjadi sangat mudah." Namun tiba-tiba terdengar suara, "Dantianmu telah rusak dan kau tidak bisa memperbaiki warisan perbaikan pedang." Mendengar itu, Ye-Xuan pun jadi kaget dan bertanya siapa itu. Tiba-tiba muncullah seorang wanita yang berkata, "Tubuh Dao alami dan akar spiritual ganda. Pantas saja menara penjara dunia memilih dirimu. Bakatmu memang sangat bagus, tapi dantianmu hancur dan kau membutuhkan cara untuk melatih kekuatanmu. Aku memiliki metode latihan di sini. Selama kau mau berlatih menggunakan metode ini, kau bisa menggunakan pedang sebagai pengganti dantianmu. Kalau kau bisa menjadi tubuh pedang, kau bisa membuat dunia menyerah. Apakah dirimu ingin mempelajarinya?" Wanita itu pun saat itu mengeluarkan sebuah gulungan. Ye-Xuan yang melihat itu pun jadi penasaran kenapa dia mau membantu dirinya. Dan setelah Ye-Xuan bertanya, wanita itu pun berkata, dia mau membantunya karena Ye-Xuan adalah pemilik baru menara ini. Jadi Ye-Xuan perlu menemukan 9 hukum dari menara penjara dunia ini yang tersebar di dunia biru ini. Dan setiap kali Ye-Xuan menemukannya, kekuatannya tidak hanya akan meningkat, Ye-Xuan juga bisa mengontrol keberadaan yang kuat di menara ini untuk dia gunakan. Jika tidak, yang terkuat akan keluar dengan segel yang rusak. Dan jika semuanya keluar duluan, Ye-Xuan bisa mati lebih awal. Ye-Xuan yang mendengar itu pun tidak menghiraukan perkataan itu dan malah bertanya, "Aku melihat 3 pedang di puncak menara. Bisakah tanah itu digunakan untuk berlatih berpedang?" Mendengar itu, wanita itu pun sangat kaget dan kemudian berkata, "Pedang itu sudah dipenjara selama 1200 tahun." Tiba-tiba terlihatlah sebuah pedang tepat di depan Xuan. Wanita itu pun kembali melanjutkan perkataannya, "Pedang itu lebih cocok untukmu yang tidak memiliki kekuatan spiritual, tapi ingin menyerap dantian itu akan sangat berbahaya. Tapi apa yang akan kau pilih?" Xuan yang mendengar itu pun berkata, kenapa dia harus memilih? Bahkan kalau dia mati, dirinya itu nggak akan pernah menyerah. Mendengar itu, wanita itu pun kembali berkata, "Master nggak perlu khawatir, kau nggak akan mati jika aku melindungi dirimu." Wanita itu pun saat itu melepaskan kekuatannya ke arah Xuan untuk melindungi Xuan. Dan saat itu terlihatlah pedang yang ada di atas tubuh Xuan ketika Xuan lagi berkultivasi. Dan kemudian wanita itu kembali melanjutkan perkataannya,
Dia pun kemudian berkata pada pedang itu, "Jiandao, ambil tubuh sebagai bagian depan dan pedang sebagai pil menelan, menyerap 10.000 pedang untuk mengangkat tubuh pedang dan hidup selamanya." Yesuan pun saat itu berteriak, "Biarkan aku menyerap semuanya. Aku hanya ingin melindungi Ling dan gak boleh gagal kali ini." Di sisi lain, terlihatlah tetua agung yang saat itu sedang berbicara dengan seseorang. Orang itu pun berkata kepada tetua agung, meskipun pembunuh yang dikirimnya gagal membunuh Yesuan, tetapi dantian dari Yesuan sudah dihancurkan. Mendengar itu, tetua agung pun berkata, dantian yang rusak tidak akan pernah bisa menang dalam pertarungan hidup dan mati. Ini sangat bagus. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini dan memberikan Yelang untuk melakukan sesuatu pada adiknya. Mereka pun saat itu merencanakan sesuatu yang sangat jahat. Di sisi lain, terlihatlah Yesuan yang saat itu udah sadar. Yesuan pun saat itu melihat sebuah pedang kecil yang dikelilingi aura tepat di telapak tangannya. Yesuan pun berkata di dalam hati, ternyata itu benar. Aku sekarang berada di ranah tingkat ke-6 Ki. Melihat kakaknya yang saat itu sadar, Ling yang terluka itu pun berkata pada kakaknya, "Kakak, akhirnya kau bangun setelah koma 3 hari." Yesuan yang mendengar itu pun jadi kaget banget dan langsung bertanya siapa yang melakukan itu padanya. Adiknya pun menjawab bahwa itu dilakukan oleh Wang Guanxi, dan karena adiknya itu melawan, dirinya itu pun jadi sampai dipukuli. Yesuan yang mendengar itu pun jadi marah banget dan kemudian berniat pergi dari tempat itu. Ling yang khawatir sama kakaknya itu pun berniat untuk mengikutinya. Setelah keluar dari ruangan itu, Yesuan pun melihat dua orang yang ada di sana. Orang tua dengan tubuh gemuk pun berkata, ternyata Mantran putra pangeran. Ngomong-ngomong, tetua telah menunangkan adikmu dengan aku dan kami akan menikah di masa depan. Yesuan yang mendengar itu pun sangat marah dan berkata, dasar keras kepala, aku tidak akan pernah memberikan adikku padamu. Dia pun saat itu melepaskan serangan ke arah orang itu yang membuat orang itu sampai terpental. Melihat itu, sosok yang ada di sampingnya pun sangat marah dan saat itu melepaskan kekuatan besar ke arah Yesuan sambil berkata, Yesuan, berani kau membunuh orang di depan tetua ini? Kau masih menganggapku atau tidak? Berlututlah padaku. Namun Yesuan saat itu udah marah banget dan langsung lepasin kekuatan barunya. Yesuan pun berkata dengan sangat marah, beraninya menikahkan adikku dengan Pak Tua ini, kaulah yang harus berlutut pada diriku. Namun gak lama, Ling pun saat itu berkata, kakak, Wang Guanxi selalu mengganggu diriku. Yesuan yang mendengar itu pun jadi makin kesal dan bilang kalau dirinya akan mengajak adiknya pergi terlebih dahulu dan membantu adiknya. Namun saat itu Yesuan pun malah kepleset dan adiknya pun jatuh tepat di atas dirinya yang membuat Yesuan pun saat itu langsung pingsan. Dan manhwa ini pun akhirnya tamat gitu aja. Namun sebenarnya adegan yang kita lihat sebelumnya hanyalah candaan dari si penulis. Kembali ke pertarungan Yesuan sebelumnya, Yesuan yang sudah marah itu pun meminta tetua itu untuk berlutut dan melepaskan serangannya juga ke arah tetua itu yang menyebabkan benturan kekuatan besar terjadi di sana. Tapi sayangnya kekuatan dari si tetua pun saat itu kalah yang membuat dirinya itu pun sampai terpental jauh. Tetua yang kaget itu pun gak bisa berkata apa-apa dan tangannya saat itu terluka parah. Dirinya pun berbaring di atas tanah sambil berkata, tidak mungkin ini terjadi. Kenapa kekuatan tinjumu begitu kuat? Yesuan yang mendengar itu pun malah berkata, kau yang sangat lemah, aku jadi malu, pergilah ke neraka. Dan setelah mengatakan hal itu, terdengarlah suara yang berkata, kau begitu lancang. Orang yang mengatakan hal itu adalah Tetua Agung. Tetua Agung pun menjadi marah dan berkata,
Yeswan, beraninya kau membunuh tetua? Apakah kau ingin memberontak? Mendengar itu, Ling pun langsung memeluk kakaknya dan berkata, "Kakak, ada tetua di sini. Tinggalkan saja aku dan pergilah." Namun Yeswan saat itu malah tersenyum dan berkata agar adiknya tidak perlu khawatir, karena Yeswan sangat ingin merasakan pemberontakan sekarang. Swan pun saat itu berkata kepada Tetua Agung, "Bagaimana tentang hal ini? Apakah Tetua Agung juga ingin bergabung denganku?" Namun gak lama datanglah Yelang ke sana yang sudah mencapai kondisi Ki hanya dalam beberapa hari, sehingga orang-orang yang melihat itu pun sangat terkejut dengan perkembangan Yelang yang sangat cepat itu. Namun Yelang saat itu berkata bahwa dirinya itu masih terlalu lambat, dan untuk mencapai kekuatan yang seperti ini Yelang merasa itu terlalu mudah baginya. Namun gak lama, Swan pun saat itu berkata, "Karena kita nggak akan bertarung, jadi aku nggak bakal membuang-buang waktuku." Yeswan pun saat itu mengajak Ling pergi dari tempat itu. Tetua Agung pun saat itu mencoba menghentikannya, tetapi Yelang malah berkata agar membiarkan dia untuk pergi. Usir saja dia. Yelang takut orang lain akan mengatakan bahwa dirinya takut padanya. Namun Yelang yang punya niat jahat itu pun berkata di dalam hati, "Kau mungkin harus tenang saat ini. Aku akan membuat kau hidup lebih lama dan orang-orang miskin akan kumanfaatkan untuk saat ini." Shin pun kembali menampilkan Swan bersama dengan adiknya. Ling pun saat itu berkata kepada Swan, "Kakak, mereka bilang Yelang sudah mencapai Ranaki peringkat ke-6. Swan yang mendengar itu pun malah berkata, "Emangnya kenapa kalau dia ada di peringkat ke-6? Kenapa kau khawatir? Apakah kau yakin aku tidak bisa mengalahkan dirinya?" Ling yang mendengar itu pun berkata, "Bukan seperti itu. Jauh di dalam lubuk hatiku, kakak adalah yang terkuat di dunia. Tetapi Ling malah menjadi beban untuk kakak. Aku tahu kalau kakak dan Yelang memenangkan posisi putra pangeran, mereka bisa menggunakan sumber daya di tangan mereka dengan baik untuk merawat Ling. Namun, ini terlalu menyusahkan dirimu." Yeswan yang melihat adiknya khawatir itu pun langsung memegang kepalanya sambil berkata, "Kau harus bertahan dan mengingat kau adalah adikku. Kau bukan beban. Kakakmu ini pasti akan menyembuhkan penyakitmu dan membiarkanmu menikah dengan bahagia." Mendengar itu, Ling pun menjadi senang dan langsung memeluk Swan sambil berkata, "Aku tidak mau menikah. Aku ingin selalu ada di sisi kakak." Shin pun kemudian berpindah ke menara penjara. Terlihatlah wanita yang sebelumnya berkata, "Dia melatih tubuh fisik dalam tubuh emas dan bisa mengandalkan kekuatanmu. Ini adalah dunia yang tidak diketahui banyak orang." Swan yang mendengar itu pun berkata, "Jadi kau bilang ada kondisi tubuh emas tersembunyi di dalam tubuhku." Mendengar itu, wanita itu pun langsung mendekatkan wajahnya ke arah wajah Swan yang membuatnya malu. Wanita itu pun berkata, "Master hanya perlu mengaktifkan energi pedang di tubuhmu dan biarkan mereka menyebar di seluruh tubuhmu. Hanya itu saja yang perlu kau lakukan." Yeswan yang mendengar itu pun langsung menjawab dirinya mengerti. Dan tiba-tiba muncullah cahaya mengerikan yang jatuh dari langit dengan kecepatan yang sangat mengerikan menghantam tempat Yeswan berada. Wanita itu pun kembali melanjutkan perkataannya bahwa itu adalah tubuh Dao alami, bukan benar-benar monster, tapi sebuah tubuh emas. Itu bisa menarik penglihatan tentang surga dan bumi. Tapi Yeswan tidak mudah untuk menguasai hal itu. Yeswan yang mendengar hal itu pun terus melanjutkan kultivasinya. Di sisi lain, terlihatlah Tetua Agung dan orang-orang sekte yang berkata, "Wahai penglihatan surga dan bumi, terima kasih karena telah memberkati Yelang dengan kekuatan yang sangat mengerikan." Di sisi lain,
terlihatlah Yelang yang saat itu sedang selesai berkultivasi dan kemudian berkata, "Aku hanya menembus Rana dengan waktu beberapa jam. Lalu, bagaimana bisa penglihatan surga dan bumi datang ke sini?" Dan kemudian dirinya itu pun berkata di dalam hati, "Jika itu bukan aku, siapa lagi yang punya kemampuan untuk menyebabkan penglihatan? Sepertinya aku Yelang akan menempati peringkat di daftar orang pertama di sini." Namun di sisi lain, terlihatlah Swan yang telah berhasil memahami teknik sebelumnya dan aura yang sangat mengerikan pun memancar dari seluruh tubuhnya. Swan pun saat itu sangat senang dan berkata, "Dengan kekuatan ini tidak ada tekanan, bahkan jika lawanku ada di Ranaki." Wanita yang melihat Yeswan senang itu pun langsung memukul pundaknya dan kemudian berkata, "Itu salah. Tubuh emas hanyalah fondasi, dan setelah fondasi diletakkan, kau bisa melangkah lebih jauh lagi." Mendengar itu, Yeswan pun berkata, "Senior, sudah kukatakan bahwa adikku menderita penyakit." Namun, wanita misterius itu pun berkata bahwa sebenarnya dirinya itu bisa menyembuhkan penyakit adiknya. Tapi, Swan tidak bisa melakukan itu sendirian karena tidak mungkin untuk membawa orang masuk ke tempat ini. Mendengar itu, Swan pun berkata, "Xiao, padahal aku baru saja melihat harapan. Tapi sepertinya aku harus segera pergi ke ibu kota setelah menyelesaikan masalah dengan Yelang." Dan singkat cerita, hari-hari pun kembali berlalu. Saat itu, Ling sedang memijat pundak kakaknya sambil berkata, "Kakak, kau telah latihan selama beberapa hari. Semua anggota klan Ye bersorak tentang penglihatan surga dan bumi yang disebabkan oleh Yelang untuk dirayakan." Namun, Tuan yang mendengar itu malah tertawa dan berkata, "Jangan bicara tentang penglihatan surga dan bumi. Bahkan jika Tuhan datang, kakakmu ini masih bisa menang. Ayo pergi, kakakmu ingin mengajakmu jalan-jalan." Dan saat mereka lagi jalan-jalan di kota, terlihatlah seseorang yang ada di atap rumah sambil melihat ke arah Ling. Orang itu pun berkata, wanita itu sangat aneh. Scene pun kemudian berpindah ke luar King Chen. Terlihatlah seorang wanita cantik yang sedang menunggangi seekor kuda. Wanita itu pun berkata, "Aku merasakan penglihatan surga dan bumi. Apakah itu dia?" Di sisi lain, Ling yang melihat kakaknya itu terus menggendong dirinya pun menjadi kesal dan berkata, "Kakak, aku bukan anak kecil lagi. Biarkan aku berjalan sendiri." Namun Swan yang mendengar itu malah tertawa dan berkata, "Jangan katakan hal itu. Kau selalu menjadi anak kecil di mataku." Namun tiba-tiba mereka pun berhenti karena melihat seorang jenius yang ada di sana. Orang jenius yang dimaksudkan mereka bernama An Lanxiu. Dia adalah jenius pertama dari Jiang sarjana termuda. Sekedar informasi, Jiang adalah siswa pertama yang diundang sarjana secara pribadi oleh rekan Universitas Changmu yang tercepat di antara generasi muda Jiang dalam kultivasi. Tidak pernah ada yang bisa mengejar dia. Dan karena itu, Swan pun menganggap bahwa dirinya datang ke sini pasti untuk melihat Yelang. Namun tiba-tiba An pun kaget dan berkata, "Aku merasakan Rana tersembunyi. Apakah dia adalah Yelang yang telah menarik penglihatan surga dan bumi?" An pun saat itu mengarahkan senjatanya ke arah Yelang dan berkata, "Kamu Yelang, apakah kamu datang untuk menjemputku?" Melihat An yang mengira Swan adalah Yelang, Ling pun saat itu berkata kepada An, "Kakak perempuan, kau sudah salah orang, tapi kami berasal dari Mansion Ye. Jadi aku bisa membawamu untuk menemui Yelang." Mendengar itu, An pun jadi kaget dan kemudian mendekatkan kudanya kepada Swan sambil berkata, "Kau Yelang atau bukan?"
Setiap orang memiliki kualifikasi untuk bertarung melawanku. Apakah kau mau mencoba untuk bertarung denganku?" Mendengar itu, Tuan pun mengarahkan kedua jarinya sambil berkata, "Kau bisa melakukan itu jika kau mau, tapi kau harus menunggu selama 2 hari." Mendengar perkataan dari Tuan, An pun saat itu berkata, "Meskipun kau cukup baik dari segi kekuatan, tapi kau tidak memenuhi syarat untuk membuatku menunggu." Tuan yang mendengar itu pun langsung tersenyum dan berkata, "Aku sepertinya tidak senang dengan kata-katamu itu." Suan pun saat itu mengambil sebuah timun dan melemparkan itu kepada An. An pun dengan santai menghindari serangan itu. Tapi sayangnya, dari timun yang dilemparkannya, Suan berhasil memotong rambut dari An. An yang melihat kejadian itu pun jadi kaget dan berkata, "Kau bisa memotong rambutku dengan sebuah timun. Apakah kau adalah ahli pedang?" Mendengar itu, Suan pun berkata, "Seperti yang diharapkan dari Nona An, rambutmu ini memang sangat mewah." Melihat kakaknya yang saat itu sangat hebat, Ling pun langsung memuji-muji kehebatan kakaknya. Dan setelah kejadian itu, An pun tersenyum dan berkata, "Ahli pedang yang begitu muda, penglihatanku ini sangat buruk. Aku menarik kembali apa yang baru saja aku katakan. Kau memenuhi syarat untuk membuatku menunggu." Dan setelah itu, Ling dan Suan pun menghantarkan An ke tempat Yelang berada. Ling pun saat itu berkata, "Kakak An, ini adalah mansion Ye." Mendengar hal itu, An pun saat itu berkata bahwa keluarga Ye sangat beruntung karena memiliki seseorang yang bisa menyebabkan penglihatan surga dan bumi. Namun gak lama, datanglah tetua agung ke sana yang menyambut kedatangan dari Nona An. Mereka pun menganggap bahwa itu adalah berkah bagi mereka. Namun melihat Suan yang ada di sana, tetua agung pun menjadi marah dan berkata, "Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Kenapa kalian masih berani?" Suan yang mendengar itu pun jadi kesal dan menyentilkan daun yang mengenai jidat dari tetua agung. Suan pun kemudian berkata bahwa itu bukan urusan dari tetua agung. Dan gak lama setelah itu, Yelang pun berkata, "Nona An, Yesuan itu hanya terlihat sedikit mendominasi, padahal dia biasa-biasa aja. Kau pasti akan tertawa kalau mendengar dia berbicara tentang pertarungan hidup mati denganku." Mendengar itu, An pun menjadi kesal dan bertanya, "Apa maksudmu kekuatannya biasa-biasa aja? Kau yang siapa? Kenapa berani berbicara denganku?" Tetua agung yang mendengar itu pun tertawa dan langsung mengenalkan bahwa orang itu adalah Yelang. Dia adalah orang terpilih. Mendengar dirinya yang dipuji oleh tetua agung, Yelang pun berkata di dalam hati, "Perempuan cantik ini, tidak sia-sia aku bereinkarnasi seumur hidup. Dan ketika tahu betapa kuatnya putra pangeran ini, dia pasti akan jatuh cinta padaku." Namun tiba-tiba An pun mengarahkan tombaknya kepada tetua agung dan berkata, "Apa maksudmu yang terpilih? Dia hanyalah sampah. Bakatnya seperti balon kosong. Apakah kalian ingin menipuku?" Yelang yang mendengar itu pun jadi marah dan bertanya apa maksudnya. Tetapi An pun saat itu langsung to the point dan bilang bahwa dirinya itu tidak memiliki kualifikasi untuk bertanding dengannya. Yelang pun saat itu langsung marah dan memadatkan kekuatannya sambil mengarahkan tinjunya ke arah An dengan berkata, "Kalau begitu, rasakanlah pukulanku ini." Tetua agung saat itu sangat syok karena Nona An adalah sarjana nasional. Namun dengan santainya, An pun melepaskan seekor naga dari aura kekuatannya. Melihat itu, Yelang pun jadi kena mental dan kemudian berkata, "Bagaimana bisa kau memahami niat tombak di umur yang sangat muda?" Mendengar hal itu, An pun berkata, "Kalau kau berani menatapku, ini akan jadi pandangan yang bagus untukmu. Sayangnya, kau sangat penakut. Tidak heran kau bereinkarnasi dan membangun kembali ke tubuh sampah seperti ini."
Dan ternyata mansion Ye hanya berisi sekumpulan manusia dan otak udang. 2 hari kemudian aku akan mendatangimu kembali, Xuan. Mendengar itu, Tetua Agung dan Yelang pun kena mental karena An bahkan lebih tertarik sama Xuan. Di sisi lain, Xuan pun kemudian kembali berlatih di tempat rahasia miliknya. Xuan pun saat itu bertanya kepada gadis yang sebelumnya mengajarinya. Senior, apakah kau melihat An hari ini? Apa pendapatmu tentang dia? Mendengar itu, gadis misterius itu pun berkata, jujur saja, kau dan adikmu tidak lebih buruk dari dia, terutama kekuatan adikmu. Mendengar itu, Xuan pun jadi kaget dan mendekatkan wajahnya kepada seniornya itu. Xuan pun bertanya, apa maksudmu dengan bakat Ling yang tidak ada habisnya? Ini membuat gadis misterius itu pun sampai menimbulkan pipi yang sangat memerah karena malu. Dan kemudian gadis itu pun berkata, jangan terlalu dekat denganku, nanti aku akan segera memberitahumu meskipun itu tidak ada gunanya bagimu. Dan yang paling penting sekarang adalah kekuatanmu. Kau bisa mencoba untuk berlatih keterampilan berpedang. Keterampilan berpedang adalah sejenis keterampilan bela diri terbaik dari keluarga Ye. Itu bukan di level manusia. Mendengar itu, Xuan pun jadi kaget karena tiba-tiba di tangan kanannya terdapat tulisan yang melingkar di sana. Xuan pun saat itu berkata, senior, kenapa levelnya tidak ada? Mendengar itu, wanita itu pun menjawab, keterampilan pedang ini ada di tingkat surgawi dan kekuatannya tergantung pada kepercayaanmu terhadap pedang itu. Xuan pun saat itu jadi kesenangan dan melompat ke arah gadis itu sambil berkata, wow, ini sangat luar biasa. Terima kasih banyak senior, aku sangat mencintaimu. Namun pada saat Xuan ingin memeluknya, gadis misterius itu pun menghindar dan kemudian berkata dengan pipi merahnya, jangan terlalu senang, berlatihlah lebih banyak dan upayakan untuk menggunakan keterampilan pedang ini secepat mungkin. Xuan yang mendengar itu pun jadi senang dan berkata, baiklah senior, 2 hari kemudian aku tidak akan mengecewakanmu. Dan 2 hari pun telah berlalu. Saat itu terlihatlah arena yang sangat besar di sana. Ling pun saat itu menarik kakaknya dan berkata bahwa sekte mereka hebat karena bisa memasang arena sebesar itu. Melihat hal itu, Xuan pun berkata, Ling, mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatan mereka pada dunia luar. Ini pasti untuk Yelang. Namun gak lama, datanglah patriark dari keluarga Zhang dan patriark dari keluarga Li, yang membuat orang-orang di sana pun jadi kaget banget. Melihat itu, Xuan pun mengajak Ling untuk pergi dari sini dan segera melihat para patriark itu. Dan setelah itu, terlihatlah 3 patriark yang ada di sana. Seorang berambut hitam itu bernama patriark dari keluarga Li, yang tidak lain adalah Liu. Yang tengah adalah tuan kota Qingchen yang bernama Jiang. Dan yang paling samping adalah patriark dari keluarga Zhang yang bernama Jiang Chai. Melihat kehadiran mereka, Tetua Agung dengan Yelang itu pun memberikan hormat pada mereka sambil berkata, ini adalah sebuah kehormatan bagi Pak Tua ini didatangi oleh tuan kota dan kedua patriark. Namun di sini, Yelang pun kaget karena merasakan ada yang sedang menatapnya. Dan saat Yelang melihat ke arah tempat itu, terlihatlah Xuan yang saat itu sedang mengarahkan jari tengah. Melihat itu, Yelang pun jadi kesal dan berniat untuk menghajar Xuan. Tetapi Tetua Agung berkata bahwa hari ini adalah kesempatan untuk Yelang membesarkan namanya. Jadi jangan membuat kesalahan apapun. Yelang pun berkata, baiklah, aku akan membiarkan dia hidup lebih lama. Dan setelah itu, Tetua Agung pun berkata, hari ini terima kasih sudah datang untuk menyaksikan pertarungan hidup mati antara Yelang dan Ye Xuan. Mendengar hal itu, Chai pun berkata, Ye Xuan ini memiliki bakat temperamen dan keberanian yang sangat baik.
Tidak heran orang-orang di keluarga Zhangku tidak menderita apapun. Mendengar itu, Yu pun berkata, sayang sekali keluarga Ye tidak bisa mentolerir hari itu. Kalau saja dia lahir di keluarga Liku, pasti akan jadi lebih berguna. Mendengar itu, Nian pun berkata, tapi penglihatan Patriark Ye sangat sempit. Dia hanya bisa melakukan hal-hal bodoh seperti menekan orang jenius. Pertarungan hidup mati pun saat itu dimulai. Yelang pun saat itu menunjuk ke arah Xuan sambil berkata, Xuan, hari ini adalah hari kematianmu. Namun tiba-tiba Xuan sudah ada di depan matanya dan langsung meninju Yelang, yang membuat Yelang saat itu sampai terpental sangat jauh. Melihat itu, orang-orang yang ada di sana pun sampai terpelongong gak bisa mengatakan apapun. Mereka bahkan menganggap kalau mereka bermimpi karena Ye Xuan telah menjatuhkan Yelang dengan satu pukulan. Tetua Agung yang melihat itu pun sampai kena mental dan berkata, Ye Xuan, kau tidak tahu malu karena melakukan serangan diam-diam. Tapi Ye Xuan tidak peduli dan berkata, apa maksudmu Pak Tua? Bukankah dirimu yang selama ini selalu curang padaku? Mendengar itu, Nian pun berkata, Tuan Kota juga telah mendengar bahwa Tetua Ye sudah mengatakan untuk dimulai. Dari mana itu serangan diam-diam? Yu dan Chai pun juga setuju dengan perkataan itu, yang membuat Tetua Agung sangat kesal dan bertanya, kenapa kalian malah membantu Ye Xuan? Mendengar itu, tiba-tiba Yelang yang bangkit itu pun sangat kesal dan berkata, aku sepertinya sangat ceroboh. Selanjutnya, aku akan menunjukkan padamu perbedaan antara jenius dan semut. Melihat hal itu, orang-orang yang ada di sana pun sangat kaget karena Yelang saat itu sudah berada di ranah Yuki. Mereka menganggap itu sangat mengerikan karena Yelang baru berusia 18 tahun. Dan mereka menganggap bahwa Xuan akan kalah di sini. Yelang pun saat itu melesat ke arah Xuan dengan kekuatan mengerikannya sambil berkata, Ye Xuan, matilah untukku. Xuan pun saat itu memadatkan kekuatan di telapak tangannya dan mengarahkan tinjunya ke arah tinju dari Yelang. Seketika, benturan kekuatan pun terjadi, tapi pemenang dari pertarungan itu ternyata adalah Ye Xuan. Yelang yang terpental itu pun makin kena mental dan berkata di dalam hati, aku adalah orang terpilih, kenapa aku bisa salah? Melihat kejadian yang ada di depan matanya, Chai, Nian, dan Yu pun menjadi kaget dan berkata, apa? Ye Xuan bahkan masih menyembunyikan kekuatan besarnya. Melihat Yelang yang saat itu hampir terbunuh, Tetua Agung pun langsung datang menyelamatkan dirinya. Tetua Agung pun saat itu berkata, di mana kalian semua? Ye Xuan telah berbuat curang. Dia menyiksa keluarganya sendiri. Ayo cepat bunuh dia. Mendengar itu, Ling pun berkata bahwa kakaknya itu tidak curang. Kenapa Tetua Agung mengatakan hal konyol seperti itu? Bahkan Nian juga berkata, padahal udah jelas terlihat kalau Yelang memang kalah dalam bertanding. Jangan tidak mengakui hal itu, ini sangat memalukan. Tapi Tetua Agung tetap tidak terima dan meminta semuanya untuk segera bergerak. Namun tiba-tiba muncullah seseorang tepat di depan Tetua Besar dan saat itu berkata, Tetua Agung, mulai hari ini kau dilepaskan dari jabatan tetua dan kau masih tetap putra pangeran. Lupakan saja bagaimana yang terjadi. Orang itu ternyata adalah Patriark. Melihat kehadiran Patriark saat itu, Xuan pun berkata, lupakan semua yang terjadi. Bukankah kau sebelumnya menyetujui semua yang dikatakan oleh Tetua Agung? Dan untuk memonopolikan posisimu sebagai Patriark, kau berkata tuan muda ini tidak akan menjadi putra pangeran dari keluarga Yemu. Mendengar itu, Patriark pun sangat kesal dan kemudian berkata, kau tidak tahu cara berterima kasih.
Kalau begitu, Yesuan telah mengkhianati keluarga. Aku yang akan mengeksekusi dirinya sendiri. Tiba-tiba muncullah sebuah cahaya besar yang jatuh tepat di depan mereka. Dan setelah cahaya itu menghilang, muncullah tombak milik An. Dan An pun muncul saat itu sambil berkata, "Jangan menghalangi urusanku." An pun kemudian terbang mendekati tombak miliknya dan mengambil tombak itu sambil berkata kepada Swan, "Swan, 2 hari sudah habis. Sekarang kau bisa menerima tantangan dari perempuan ini." Mendengar itu, Tetua Agung pun kaget dan berkata, "Nona An, kenapa kamu malah menantang sampah seperti dirinya?" An yang mendengar itu pun jadi kesal dan berkata, "Jika kau berbicara lagi, aku akan membunuhmu." Swan yang mendengar itu pun tertawa dan berkata, "Hahaha, seperti janjiku. Kalau begitu, datanglah ke sini, Nona An." Ketika Swan saat itu melepaskan kekuatan miliknya, Yu pun kaget dan berkata, "Apakah Swan adalah kultivator pedang?" Chai yang melihat itu juga berkata, "Sial, keluarga Ye benar-benar mengusir seorang jenius yang merupakan master kultivasi pedang." Aku hampir tertawa sampai mati melihat semuanya. Nian yang melihat kekuatan dari Swan juga berkata pada Ling, "Gak kusangka kakakmu merupakan seorang kultivator pedang. Kupikir dia adalah orang yang menyebabkan datangnya penglihatan surga dan bumi saat itu." Patriark pun saat itu marah-marah dan berkata, "Kau memaksa Swan untuk pergi yang ternyata adalah seorang kultivator pedang. Keluarga Ye sangat kacau di tangan Tetua Agung bodoh sepertimu." Tetua Agung pun juga ngebantah dan berkata, "Bukankah kau juga setuju untuk membuat Yesuan cacat dan membuang dia dari posisinya sebagai putra pangeran?" Mereka pun saat itu sampai bergaduh yang membuat keributan besar terjadi di sana. Tetua Agung pun saat itu memiliki niat buruk dan meminta Patriark untuk menangkap adik Swan supaya mereka bisa memenangkan semuanya. Tapi saat itu, Tuan Kota sudah menjaga Ling sejak dari tadi. Dan di sisi lain, terlihatlah Swan dan An yang saat itu sedang bertarung. Mereka pun melepaskan kekuatan besar tepat di arena. An saat itu menangkis serangan besar dari Swan yang menyebabkan benturan pada ke ujung tombak mereka. An pun saat itu kaget banget. An pun langsung melepaskan niat tombaknya. Seketika muncullah naga biru yang menghantam tubuh Swan saat itu. Namun Swan berhasil menghindari tombak itu dan berkata di dalam hati, "Ini memang cukup beresiko, tapi untuk menghadapi dirimu, aku akan melakukannya." Swan pun saat itu langsung melesat dan menangkap An dengan tubuhnya. Swan pun saat itu berkata, "Nona An, kau sudah berakhir." Dan terjadilah ledakan yang sangat besar tepat di arena. Ling yang khawatir sama kakaknya pun langsung memanggil kakaknya. Tetapi Tuan Kota Nian pun berkata kakaknya pasti baik-baik aja. Dan setelah semua selesai, terlihatlah Swan yang saat itu ada di atas tubuh An. Ternyata yang memenangkan pertarungan adalah si Swan. Tapi Swan saat itu nggak sengaja menyentuh sesuatu. An yang melihat itu pun jadi malu dan langsung menendang Swan, yang membuat Swan saat itu sampai mundur ke belakang. Swan pun saat itu berkata sambil menunjukkan wajah malunya, "Nona An, aku nggak sengaja menyentuhnya. Tolong maafkan aku." An yang mendengar itu pun gak mempermasalahin hal itu karena Swan memang sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Padahal di tendangan terakhirnya, An juga melepaskan teknik kultivasinya yang memadatkan seluruh kekuatan tepat di kakinya. Tetapi itu juga belum cukup untuk melukai Swan. Melihat kakaknya yang saat itu menang, Ling pun jadi senang dan langsung memeluk kakaknya sambil berkata, "Wow, kakak memang sangat hebat." An yang sudah puas sama pertarungan itu pun kemudian berkata, "Sekarang kau sudah meninggalkan keluarga Ye. Kau bisa pergi ke Akademi Changmu di ibu kota kekaisaran. Kita akan bertarung lagi di masa depan." Mendengar itu, Swan pun berkata, "Bagaimana bisa aku yang seperti ini masuk ke Akademi Changmu?" Namun gak lama setelah itu, An pun memberikan sebuah liontin gioknya dan berkata kepada Swan,
ambillah ini, maka akademi akan menerimamu. Swan pun langsung menerima benda itu dan berkata di dalam hati, mungkin Ling bisa diselamatkan jika aku pergi ke akademi Changmu. Melihat Swan yang saat itu diterima di akademi Changmu, Tetua Agung pun terlihat sangat frustasi. Bahkan Patriark saat itu juga jadi kesal sama Tetua Agung dan berniat untuk menghancurkan dantian dari Tetua Agung yang bego itu. Namun di sisi lain, ketika malam hari, Yelang saat itu terlihat sangat marah akibat semua penghinaan yang dilakukan oleh Swan. Dirinya pun berniat ingin membalas dendam 10 kali lipat. Namun tiba-tiba muncullah sebuah pedang tepat di belakangnya yang saat itu langsung menebas leher dari Yelang. Dan ternyata sosok yang membunuh Yelang saat itu adalah Swan. Swan pun berkata, maaf, kehidupanku tidak boleh diganggu. Aku hanya perlu memotong akar permasalahan supaya semuanya selesai. Di sisi lain, terlihatlah seseorang berjubah yang saat itu sedang menemui An. An pun saat itu bertanya, Pak Tualing, apa pendapatmu tentang Ye Xuan? Orang itu pun menjawab, Ye Xuan memiliki kepribadian tegas dan memiliki bakat yang sangat bagus. Hanya saja, Nona An dan dia berasal dari dunia yang berbeda, jadi dia tidak layak untukmu. An yang mendengar itu pun tertawa dan berkata, Pak Tualing berpikiran terlalu banyak. Gak ada orang yang bisa membuatku tergoda di dunia ini. 3 hari kemudian, terlihatlah seekor kuda yang saat itu dipenuhi dengan aura api yang sedang menarik sebuah gerobak, yang di dalam gerobak itu terdapat Swan bersama adiknya. Ling pun saat itu bertanya pada Swan, apakah mereka sudah sampai di ibu kota? Swan pun menjawab bahwa mereka masih jauh dari ibu kota. Mereka hampir sampai di kota Qianshan dan di sana mereka harus naik kapal awan untuk bisa mencapai ibu kota kekaisaran. Dan setelah itu, Swan pun meminta adiknya untuk kembali masuk ke dalam kereta agar nggak jadi lebih sakit. Namun setelah Ling masuk ke dalam kereta, muncullah senior yang selama ini telah membantu Swan. Swan pun saat itu jadi kaget banget. Namun saat itu, seniornya itu pun berkata, kau kenapa ribut sekali? Aku cuma hantu, jadi nggak mungkin ada yang bisa melihatku selain kamu. Swan yang tahu kalau hantu nggak bisa dipegang itu pun langsung mencoba memegang seniornya. Namun, seniornya pun jadi kesal dan berkata, kalau kau menggerakkan tanganmu, lain kali tunggu saja saat kau lebih berlatih, maka aku akan memperlakukanmu dengan baik. Dan di sini seniornya pun berkata bahwa dirinya keluar untuk mengingatkan Swan, jangan hanya memikirkan tentang adiknya saja. Segel kedua menara sudah terlepas dan tidak ada yang bisa menyelamatkan Swan kecuali Swan menemukan jalan tau. Swan yang mendengar itu pun jadi lesu dan berkata, sebenarnya aku juga sangat cemas. Tapi beritahu aku bagaimana cara menemukan jalan tau. Seniornya itu pun tersipu malu dan berkata, aku juga ingin tahu apa yang kau inginkan. Xin pun kemudian berpindah ke kota Qianshan. Terlihatlah Swan yang saat itu udah sampai di tempat itu dan memberikan seseorang 500 koin emas karena ternyata Swan saat itu menjual kereta itu kepada orang itu. Dan kemudian Swan pun mengajak Ling untuk pergi belanja di kota Qianshan. Mereka pun saat itu mampir di sebuah toko cincin. Namun tiba-tiba senior dari Swan pun muncul dan meminta Swan untuk membeli cincin ungu yang ada di kios sebelah kirinya. Melihat itu, Swan pun langsung mematuhinya dan langsung bertanya kepada si penjual berapa harga cincin itu. Dan setelah berhasil menegosiasikan tentang harga, Swan pun langsung membeli cincin itu. Namun tiba-tiba muncullah seseorang yang berkata, tunggu sebentar, aku akan membeli 20 koin emas untuk cincin itu jika kau menjual padaku. Ling yang mendengar itu pun jadi kesal dan berkata bahwa kakaknya sudah membayarnya. Kenapa kau memaksa untuk menawar? Orang itu pun jadi kesal dan berkata, siapa yang berani meneriakiku? Namun ketika dia melihat ke arah Ling, dirinya pun langsung jatuh hati dan mendekat sambil memegang tangan Ling. Orang itu pun berkata,
"Gadis cantik, siapa namamu?" Ling yang kebingungan itu pun menjawab, "Namaku adalah Yeling, ada apa denganmu?" Namun melihat hal itu, Xuan pun jadi kesel banget. Xuan pun kemudian berkata pada orang itu, "Apa yang kau lakukan pada adikku di depan umum? Kau terlihat sangat aneh." Orang itu pun kemudian memberikan sesuatu pada Ling sambil berkata, "Ini adalah batu giok hangat api surgawi. Pakailah itu dan itu akan menekan aura dingin di dalam tubuhmu untuk sementara. Aku akan membawamu pergi setelah aku selesai." Dan kemudian dirinya itu pun berkata pada Xuan, "Demi adikmu, aku akan membiarkanmu memiliki cincin itu." Dan setelah itu, orang itu pun langsung menghilang dari tempat itu. Melihat sosok itu yang langsung menghilang, Xuan pun bertanya, gadis macam apa dia? Bagaimana dia bisa menghilang begitu saja? Seniornya itu pun menjawab, "Kamu tidak berada di liga yang sama dengannya. Tetapi dia tidak memiliki niat buruk terhadap adikmu. Batu pecah itu berguna. Itu akan membuat adikmu semakin lebih baik." Dan setelah itu, Ling pun bertanya kepada Xuan, "Kakak, batu ini sangat hangat ketika dipegang." Xuan pun saat itu berkata pada Ling, "Karena itu memiliki efek baik untuk tubuhmu, aku mengizinkanmu untuk menyimpan batu itu." Namun saat malam tiba, terlihatlah seseorang bertopeng yang sedang menemui seseorang yang tidak lain adalah wanita yang sebelumnya memberi adik Xuan itu sebuah batu. Orang bertopeng itu pun berkata, "Nona, apa yang Anda ingin lakukan? Kenapa ingin membawa anak itu?" Wanita itu pun menjawab, "Aku terkejut ada seseorang dengan konstitusi seperti ini di negara kecil ini. Jika bukan karena pentingnya gua master pedang, aku akan membawanya pergi sekarang." Mendengar itu, sosok bertopeng itu pun bertanya, apakah nonanya itu juga tertarik sama Xuan. Tapi nonanya malah menjawab kalau Xuan memiliki dantian yang hancur dan fisiknya cuma rata-rata, jadi nggak ada gunanya untuk mengambilnya juga. Mendengar itu, bawahannya itu pun langsung berkata, "Lupakan saja hal itu. Aku pasti akan mematuhi semua perkataan Nona." Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!